Pengambilan paksa jenazah pasien probable COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur kembali terjadi. Keluarga dan kerabat pasien mengambil paksa jenazah untuk dimakamkan dengan cara normal karena tidak percaya pasien terjangkit COVID-19. Ratusan warga desa Kedawang, Nguling, Kabupaten Pasuruan beramai-ramai memakamkan pasien probable yang diambil paksa oleh pihak keluarganya pada Sabtu sore kemarin. Jenazah dibawa oleh petugas dengan pakaian APD lengkap, namun ratusan warga berkerumun abaikan protokol, jaga jarak dan tidak mengenakan masker. Padahal pemerintah setempat dan tokoh masyarakat telah mengimbau warga tidak ikut memakamkan jenazah. Sebelumnya, Sabtu sore, puluhan warga mengambil paksa jenazah pasien probable COVID-19 dari RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Dengan menggunakan pick-up, mereka membawa jenazah dengan pick-up untuk dimakamkan di pemakaman desa. Ironisnya, warga tak peduli protokol kesehatan dan mengenakan masker. Pasien telah menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif, namun meninggal sebelum menjalani swab test. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus sambil paksa jenazah pasien COVID-19 sudah bersama kami ada Bapak Wakil Bupati Pasuruan, ada Pak Mujib Imron. Selamat siang Pak Mujib. Selamat siang. Pak Mujib, ini bagaimana sikap pemerintah daerah terhadap kasus ini Pak? Karena dari pihak rumah sakit juga sudah memberikan pengamanan ekstra. Ya, kami sangat prihatin dan menyayangkan kepada warga masyarakat yang mengambil paksa jenazah ke Rumah Sakit Sudarsono, Kota Pasuruan. Inilah termasuk kesulitan-kesulitan kami, pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Forkompinda. Ini tidak luput dari isu-isu yang berkembang, baik dari statement tokoh-tokoh nasional seperti sekarang memang 10 hari terakhir ini di Pasuruan berkembang statement Pak Menteri Kesehatan yang awal itu rame lagi, di mana Pak Menteri Kesehatan di dalam video yang berkembang itu adalah tidak usah pakai masker, masker tidak penting. Yang penting itu adalah imunitas. Tidak pakai masker nggak apa-apa. Masker adalah harus bagi yang sakit saja. Ini kan menyesatkan. Termasuk lagi video yang viral yang diunggah. Di situ ada Bu Najwa Shihab menyampaikan salah satu pendapat pakar. Kalau sudah orang itu meninggal, virus itu sudah hilang secara. Jadi harus dikubur biasa saja, tidak usah pakai. Nah ini kan juga menyesatkan. Saya minta terhadap petinggi negara ini untuk bisa mengkanter isu-isu seperti itu. Jadi ini menyesatkan betul. Kami sulit untuk mengatasinya. Kami itu insya Allah masyarakat yang di Pasuruan Timur itu juga kenal lah dengan kami, dengan Pak Bupati Gus Irsad, dengan saya, insya Allah, karena di situ juga basis kami lah di situ, Pasuruan Timur termasuk basis kami. Jadi kami waktu hari Sabtu kemarin lusa, kami datang ke sana, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Memang antara TNI, kepolisian dengan kami ini adalah terus bersama-sama. Tapi kami sentuh psikologi mereka dengan Anda, Bapak Ibu adalah warga NU. Kami datang dengan amanat para kiai, dengan para ulama. Ini kalau betul-betul ini adalah kena COVID, maka ini termasuk mati syahid. Saya sentuh dari kalimat-kalimat itu. Mereka bangga, mereka senang saya sentuh dengan kalimat-kalimat itu. Dengan kalimat warga NU senang. Tapi begitu kami minta supaya tidak ikut ke makam, nanti ada tenaga khusus, kami ini ditolak untuk itu. Dan ini adalah masyarakat itu selama 4 bulan sudah jenuh dengan hiruk pikuk
corona ini. Apalagi tidak bisa bekerja, anak di rumah semua, tidak sekolah, tidak masuk sekolah, mau virtual, apanya yang di virtual. Pulsa itu kan juga harus ada uang. Nah, inilah kesulitan-kesulitan. Kami mohon kepada pemerintah pusat, kepada Menkes, harus ada counter terhadap video-video yang beredar, termasuk yang disampaikan Ibu Najwa Shihab. Ini menyatakan, termasuk terakhir yang menyebar lagi adalah ada tenaga pemulasaraan jenazah, itu waktu sholat di situ ada rukuk dan sujud, ada rukuknya. Lah ini kan luar biasa, sehingga kami mendapatkan imbas dari isu-isu yang semacam ini. Ya, sejauh ini bagaimana koordinasi pemerintah daerah dan juga pusat, Pak? Kendalanya seperti apa? Ini kesulitan kami. Kami minta tadi ini saya turun karena ada live ini kami mengumpulkan camat-camat dan Forkompinda juga sama hadir. Kami mengumpulkan camat. Semuanya, camat kami minta harus menggerakkan perangkat desa menyatu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Baik kiai, tokoh pemudanya, ulamanya, harus itu kita kawal. Bagaimana ini harus sosialisasi. Bahkan kami tadi menyampaikan, camat harus meyakinkan, Forkompimka harus meyakinkan, pemulasaraan di rumah sakit daerah Kabupaten Pasuruan Bangil sudah direstui oleh ulama Nahdlatul Ulama dan juga dilihat langsung oleh kiai-kiai Suriah dari PCNU, 2 PCNU di wilayah kami, yaitu PCNU Kabupaten Pasuruan dan PCNU Bangil. Itu langsung kami ajak ke tempat pemulasaraan. Artinya belum ada koordinasi dengan pemerintah pusat, Pak, sejauh ini? Ini kami menyayangkan. Kami kan juga sudah menyampaikan ke jenjang kami. Dari Dinas Kesehatan menyampaikan, saya minta juga. Tetapi sampai saat ini belum juga ada counter isu-isu semacam ini. Dan ini saya yakin bukan hanya di Pasuruan. Di Indonesia isu video seperti ini, itu saya yakin itu juga pasti akan secara periodik akan disampaikan. Baik, terima kasih Pak Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Bukan kali pertama perampasan jenazah pasien COVID-19 di Pasuruan. Sebelumnya pernah terjadi dan viral di media sosial. Buntut kasus ini 4 warga ditetapkan sebagai tersangka karena memprovokasi warga mengambil paksa jenazah. Empat warga Desa Rewo, Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditetapkan polisi sebagai tersangka. Mereka disangka menjadi provokator pengambilan paksa jenazah COVID-19 pada pertengahan Juli lalu. Peran keempat pelaku adalah menghalangi ambulans pengangkut jenazah, membongkar peti jenazah, hingga membuang peti mati di area pemakaman. Padahal mereka bukanlah keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Keempatnya terancam pasal berlapis tentang wabah penyakit menular dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Tolong jangan sampai terjadi lagi upaya-upaya penjemputan paksa, kemudian menolak dimakamkan secara protokol COVID, apalagi itu sudah positif. Kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Untuk yang diamankan untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, ada penegakan hukum, itu sudah ada 4 orang yang diamankan. Insiden perampasan jenazah pasien positif COVID-19 di Pasuruan terjadi 16 Juli lalu dan heboh di dunia maya. Ambulans yang mengangkut jenazah pasien dihadang warga saat menuju ke pemakaman. Banyaknya warga membuat petugas pasrah saat jenazah diambil paksa. Warga kemudian membuka peti jenazah lalu memakamkannya tanpa prosedur protokol kesehatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, usai diguyur hujan sejak dini hari, puluhan rumah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terendam banjir. Warga yang terjebak banjir, terutama anak-anak di dalam rumah, terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Satu keluarga di salah satu rumah kawasan Beler, Balikpapan yang terendam banjir ini berusaha dievakuasi oleh petugas gabungan Basarnas, TNI, dan Polri. Proses evakuasi dilakukan menggunakan rubber boot akibat tingginya air merendam rumah mereka. Sejumlah kawasan rawan banjir kembali terendam air di Balikpapan usai hujan terus mengguyur sejak dini hari. Dua kawasan terparah yang terendam yakni rumah warga di Jalan MT Haryono, Kecamatan Balikpapan Selatan, serta di ruas Jalan Beler, Balikpapan. Selain warga, polisi juga mengevakuasi kucing yang ditemukan dalam kondisi kedinginan. Jembatan penghubung ke pemukiman warga juga terendam air. Beberapa ruas jalan utama sempat lumpuh total dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor. Dari relawan di dalam ada warga yang kita tolong dievakuasi karena untuk ketinggian air di sekitar rumahnya sudah sampai setinggi dada. Jadi kita bersama-sama bersaudara pelair dan relawan BPBD semuanya turun untuk mengevakuasi warga. Hingga kini kondisi banjir perlahan mulai surut, sementara warga yang dievakuasi memilih kembali ke rumahnya untuk mempertahankan harta benda mereka. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, 18 anak di bawah umur ditangkap saat tawuran di Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak adanya kegiatan di sekolah diduga sebagai pemicu tawuran para remaja ini. Sekelompok remaja yang tawuran di persimpangan Jalan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara langsung kocar-kacir ketika polisi tiba di lokasi kejadian. Beberapa remaja yang terlibat tawuran berhasil ditangkap, termasuk mereka yang bersembunyi di sejumlah tempat. Hasilnya 18 remaja dari dua kelompok yang bertikai, yakni geng Serigala Malam dan geng SBR atau Saudara Bukan Serumah, berhasil diringkus. Saat diperiksa, motif tawuran adalah balas dendam lantaran ada salah satu anggota geng mereka yang dibacok oleh kelompok lawan. Remaja-remaja yang tawuran antara geng yang disebut mereka dengan Saudara Bukan Serumah dan geng Serigala Malam, dan kita amankan 18 orang dari anak-anak tersebut yang tawuran. Rata-rata di antara mereka masih sekolah dan juga mungkin karena tidak adanya kegiatan di sekolah sehingga mereka merasa waktu luang yang cukup banyak. Karena adanya korban yang terluka, ke-18 remaja yang tawuran diperiksa keterlibatannya di Polsek Sunggal. Mereka juga akan menjalani pembinaan dan dipanggil orang tuanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 2 orang ditemukan tewas di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten dini hari tadi. Keduanya ditemukan dalam kondisi tanpa busana di dalam sebuah mobil. Polisi mengevakuasi 2 jasad penumpang berjenis kelamin pria dan wanita dari dalam kendaraan di dermaga 3 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kedua jasad saat ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Berdasarkan keterangan polisi, total ada 7 penumpang di dalam mobil berplat nomor asal Palembang ini. 5 penumpang memutuskan naik ke atas kapal, sementara kedua korban tetap berada di dalam mobilnya. Kedua korban yang belum diketahui identitasnya diduga meninggal akibat menghirup gas karbon dioksida dari mobil mereka. Kondisi mereka saat ditemukan berada di posisi jok tengah tanpa busana. Saja. Penumpang itu laki-laki apa perempuan, Pak? Laki-laki dan perempuan. Identitasnya? Kami belum ketahui, sementara akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena memang ada 5 penumpang lagi yang bersama-sama dengan kendaraan tersebut sudah diamankan dan diambil keterangan di Polsek. Kelima rekan korban kini masih diperiksa di Mapolres Cilegon. Sementara, kedua jasad dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawira Negara, Serang untuk diotopsi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 pelaku lain yang terlibat insiden penembakan di depan musola di Palembang, Sumatera Selatan menyerahkan diri ke polisi. Pelaku yang selama ini bersembunyi di Tanjung Enim menyerahkan diri diantar oleh istrinya. Diantar oleh istri dan keluarganya, Arfani, 31 tahun, datang menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan.
Arfani yang berprofesi supir angkot ini selama ini bersembunyi di Desa Teluk Lubuk, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Dalam insiden penembakan di depan musola, Arfani membacok tangan korban Muslim Ansori sebelum korban ditembak oleh Denny Afriyadi. Arfani mengaku hanya melindungi keluarganya yang diteror oleh korban terkait hutang narkoba. Dia kata ni nak nyari dia kata. Aku tu nyemput ponaan. Oleh ke tempat air pada ketujuan itu sama, arahnya sama, ketemulah dia lagi. Aksi pembacokan dan penembakan terjadi di depan Musola Abadan di Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan Ilir Timur 2 Palembang pada 22 Juli 2020 sekitar pukul 11 siang. Korban bernama Muslim Ansori 40 tahun tewas di lokasi kejadian. Motif kasus pembunuhan ini berlatar belakang hutang narkoba. Korban menagih hutang narkoba sebesar 100 juta rupiah pada Hendra Kusuma, kakak dari para pelaku. Lantaran kerap ditagih, para pelaku yang berjumlah 4 orang memutuskan menghabisi korban.